Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga dengan adanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa nikmat iman, maka kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan nikmat iman yang ada dalam hati kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya kita menjadi orang istiqomah. Targetnya adalah bagaimana kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan daripada kalimah la ilaha illallah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita lanjutkan pengajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah, qala al-faqih Abu Lais Samarqandi, hadatsana Muhammad bin Fadl bin Ahnaf, hadatsana Muhammad bin Ja'far al-Qurasi, hadatsana Ibrahim ibnu Yusuf, hadatsana Ismail bin Ja'far an Amr maula Muttalib an Asy bin Labid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suatu saat nanti yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi kepada kita, yaitu umat Rasul, asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Ini sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau suatu saat terjadi pada kita. Karena syirik walaupun kecil itu merupakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang hal yang demikian ini kurang kita sadarin, atau bahkan tidak sadarin, atau bahkan memang kita nggak mau menyadarin. Maka dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah syirik kecil itu ya Rasul? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya'u, yaitu riya. Riya itu kalau bahasa kita pamer, Pak. Jadi pamer segala sesuatu. Habis dandan keluar rumah dengan gayanya macam-macam, itu pamer, Pak. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena Allah itu pamer. Kadang-kadang ada juga orang pamer pakaian, cuman nggak sadar itu kan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena Allah itu yang termasuk riya. Apalagi kita melakukan ibadah bukan karena Allah. Apalagi kita melakukan sholat bukan karena Allah, melakukan zakat bukan karena Allah, sedekah bukan karena Allah, zikir bukan karena Allah. Bahkan segala sesuatu amalan yang kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu jatuhnya riya. Dan riya ini merupakan syirik kecil yang dimana ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi kepada umatnya. Kita ini dikhawatirkan oleh Rasul, takut kita mempunyai syirik kecil, yaitu di dalam beramal kita ada sifat riya. Kenapa? Karena yaqulullahu ta'ala lakum yawma yujazil ibadu ya'malihim. Karena besok
pada hari kiamat, di mana dunia sudah dihancurkan, sudah nggak ada lagi kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada manusia-manusia yang riya, yang dimana mereka mencari balasan daripada setiap amalannya, mencari balasan daripada setiap amalannya. Kenapa? Karena merasa sudah sholat, merasa sudah baca Quran, merasa sudah zakat, merasa sudah haji, tapi kok amalannya kosong. Makanya mereka mencari kemana untuk mendapatkan balasan daripada amalan yang sudah dilakukan saat di dunia. Nah, makanya dalam kondisi seperti itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Artinya orang yang beramal beribadah karena riya, apa perintah Allah? Izhabu ilal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya. Sekarang coba kamu pergi, kamu cari orang yang dulu kamu beramal karenanya, kata Allah. Kalau bahasa kita nih, kamu cari dulu di mana kamu sholat karenanya, kamu zakat karenanya, kamu puasa karenanya. Kalau memang kamu sholat karena bosmu, cari bosmu. Kalau kamu sholat karena calon mertuamu, cari calon mertuamu. Kalau memang kamu puasa karena atasanmu, cari atasanmu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya mencari kepada siapa kita beramal. Sehingga setelah mereka itu mencari ke sana sini, sini cari kagak dapat, sini cari kagak ada. Apa selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala? Fanzuru hal tajiduna indahum khairan. Coba sekarang kamu lihat, kira-kira orang yang waktu kamu di dunia kamu banggakan, kamu amal karena mereka, ada nggak kebaikan yang bisa diberikan kepadamu daripada mereka? Itu pernyataan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang riya. Sehingga orang-orang riya seperti ini, jadi jangankan di akhirat Pak, di dunia pun sudah kecewa. Ini orang yang riya. Misalnya di masjid karena calon mertua, kagak ada calon mertua di masjid, kecewa dia Pak. Wah, ini kemana ini orang ini? Saya udah tampilannya bagus banget nih, calon mertua kagak ada, tuh kecewa dia. Bisa-bisa kagak jadi sholat dia, pulang lagi. Di dunia pun orang yang beramal beribadah karena riya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah kecewa. Apalagi di akhirat kelak. Kalau bahasa kita diusir, udah kamu pergi sana. Cari di mana kamu beramal karenanya. Sehingga yang ada orang-orang yang riya di dalam beramal tadi, maka yang ada kekecewaan di dalam hidupnya. Ya barangkali kalau kecewa di dunia Pak masih mendingan, kita masih bisa perbaiki. Kecewa udah nyampe akhirat, maka di sana yang ada penyesalan dan penyesalan yang selama-lamanya. Qala al-faqih Abu Samarqandi, innama yuqulu lakum dzalik. Jadi kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Artinya diusir oleh Allah, gak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'anna amalakum fid dunya kana ala wajhil khida. Karena amalannya di dunia mereka itu semata-mata sebenarnya hanya menipu. Sholat, cuman sholatnya itu nipu pada dasarnya. Dia puasa menipu, baca Qur'annya menipu. Pendek kata semua amalannya pada dasarnya itu berupa daripada tipuan. Fayu'amiluna fil akhirati ala wajhil khida, sehingga mereka beramal beribadah untuk akhirat, tapi pada dasarnya amalan tadi ini adalah menipu. Jadi nggak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ini akibat daripada orang riya, orang yang nggak ikhlas dalam beramal. Makanya kita berusaha jangan sampai di dalam diri kita itu kepingin
dipuji orang, sholat karena dia, baca Quran karena dia. Kita belajar semuanya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau semuanya kita serahkan kepada Allah dalam kondisi apapun, maka dengan harapan kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat kita menjadi orang yang riya, amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah orang-orang riya ini? Orang-orang riya ini diantaranya, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Bahwasanya orang-orang munafik ini mereka berusaha menipu Allah. Jadi Allah mau ditipu. Karena Allah mau ditipu, wa huwa khadi'uhum, maka Allah pun membalas tipuan daripada mereka. Mereka menipu Allah, dibalas tipuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya Allah membalas tipuan? Yakni yujazihim jaza'al khida'. Jadi besok Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kepada mereka sebagaimana balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dalam ibadahnya ini hanya menipu saja. Menipu artinya apa? Munafik. Dan orang munafik dalam ibadah ini, dohirnya dia ibadah tapi batinnya enggak. Ini orang munafik. Dohirnya Islam tapi batinnya musuh daripada Islam. Dohirnya cinta kepada saudara muslim, tapi pada dasarnya hatinya sangat benci kepada saudara muslim. Jangankan manusia, jangankan temannya, Allah saja mau ditipu oleh orang-orang yang bermental munafik. Fayabtulu sawabu a'malihim, dan amalan mereka, pahalanya batal semuanya. Artinya mereka beribadah tapi tidak mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ibadah daripada orang munafik. Dari antaranya lagi sifat daripada munafik ini, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Ini orang munafik. Mau sholat malas. Makanya kita introspeksi diri kita, kita nanya kepada diri kita, sebenarnya sifat munafik ada nggak pada diri kita? Di saat kita malas-malesan dalam sholat, di saat kita merasakan bahwasanya masih ada yang penting, lebih penting daripada sholat, sedangkan waktu sholat sudah masuk, adzan sudah berkumandang, tapi kita punya keyakinan bahwasanya masih ada yang lebih penting daripada sholat. Kalau hati kita ada perasaan yang semacam itu, jangan-jangan di dalam hati kita masih ada sifat munafik. Jadi kita merasa malas dalam sholat. Nah sekarang gini saudara, lalu siapakah orang munafik dan apa kita tahu? Itu semuanya rahasia masing-masing. Ya. Jadi rahasia masing-masing, dan masing-masing nggak boleh menjustis, nggak boleh langsung mengklaim oh dia kan munafik, nggak boleh pak, gitu pak. Kenapa? Itu rahasia masing-masing. Yang penting kalau memang kita merasakan kita malas sholat, berarti jangan-jangan di dalam hati kita ada sifat munafik. Kalau sudah ada perasaan yang semacam itu, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar supaya tidak ditanam di dalam hati kita orang-orang yang malas sholat, yang disebut dengan orang-orang munafik yang hendak menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sifatnya lagi? Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka itu pengennya hanya dilihat oleh manusia. Artinya apa? Dia ibadah pengennya dilihat oleh manusia. Kalau lagi rajin orang, oh dia mah getol banget, rajin banget, pokoknya paling paten dah. Kalau lagi banyak orang, kenapa? Pengennya dilihat manusia.
Bahkan sholat sunat saja kalau lagi banyak orang, Pak, rakaat pertama Yasin saja kan, rakaat kedua Tabarok. Kenapa? Banyak orang. Tapi di saat gak ada orang, aslinya mah kelihatan. Apa? Kulhu doang. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Kenapa? Biar cepat. Intinya ingin dilihat manusia saja. Dan di dalam sholat pun mereka itu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya sedikit. Sehingga dalam sholat itu ingatnya yang macam-macam. Dia sih sholatnya di masjid, cuman kadang-kadang jiwanya ada di Ragunan, pikirannya ada di rumah, macam-macam. Tapi ini kan sifatnya rahasia. Kita nggak boleh mengklaim orang lain. Lah, cuman kalau di dalam diri kita ada sifat-sifat yang semacam ini, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita jangan sampai digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi golongan orang-orang munafik. Selanjutnya, wa yaqulu lakum idzabu ilal ladzina amaltum li ajlihim. Dan orang-orang munafik tadi, orang-orang yang riya dalam beramal, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar pergi kepada orang yang beramal karenanya. Fa innahu la sawaba li amalikum indi. Dan kata Allah, semua amalanmu itu kagak ada pahalanya. Saya nggak mau ngasih pahala kepada amalanmu. Kenapa? Karena kamu beramal bukan karena saya, kata Allah. Kalau bahasa kita, kamu beramal karena yang lain. Kamu beramal karena riya. Silakan kamu datang kepada mereka dan kamu mintalah pahala kepada mereka. Li'annaha lam takun khalisan liwajhillahi ta'ala. Karena mereka beramal tidak ada sedikit pun ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma yastaujibul abdas sawaba idza kana amalu khalisan liwajhillahi ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima amalan seorang hamba. Allah akan berikan pahala kepada seorang hamba apabila amalannya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi jangan langsung gini, wah kayaknya ribet banget dah. Ya udah dah, daripada saya nggak ikhlas mending nggak sholat, jangan begitu, Pak. Ya. Udahlah, daripada saya nanti riya mendingan kagak ngaji dah. Mendingan saya takut riya, udahlah saya nggak ke masjid. Ya. Justru kata Imam Syafi'i, barang siapa yang meninggalkan suatu amalan karena riya, dialah termasuk orang riya. Misalnya pokoknya mulai besok saya perek ngaji dah karena saya takut riya. Orang yang seperti itu kata Imam Syafi'i itulah termasuk orang riya. Ya udah, kita jalan saja. Ya, kita nggak usah mikirin wah bagaimana kalau riya. Udah, kita jalan saja. Nanti dengan kita istiqomah, maka sifat riya itu lama-lama akan Allah singkirkan daripada kehidupan kita. Kalau sudah disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadiah daripada Allah yaitu sifat ikhlas. Ikhlas ini semata-mata berbuat hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Bahkan ikhlas ini, Pak, sangat tipis sekali ini. Ini ada sebuah kisah dulu. Ada seorang pemuda yang ahli ibadah. Pemuda ahli ibadah ini mengetahui bahwasanya di kampung sebelah ada pohon besar yang biasa disembah oleh orang kampung itu, sehingga pohon ini membuat kesirikan di kampung itu. Orang banyak terjerumus kepada kekafiran, terjerumus kepada kesirikan karena nyembah daripada yang namanya pohon itu. Dianggaplah pohon itu termasuk pohon keberuntungan. Udah nyebar kemana-mana. Pokoknya kalau kamu pengen kaya, udah dah, kamu nginep aja di bawah pohon. Percaya semua orang pada datang.
Kalau kamu pengen kaya, udah dah, bawa pisang Ambon taruh di bawah pohon. Semuanya percaya orang, yang akhirnya berbondong-bondong untuk mencari pesugihan ke tempat itu. Maka pemuda tadi, karena ingin menyelamatkan orang kampung itu daripada kesyirikan, maka ngambil kampak. Berangkatlah ke kampung itu. Sampai di jalan bertemulah orang tua. Ditanya, nak, kamu mau kemana? Saya mau nebang itu pohon, bah, kalau bahasa kita. Emang kenapa, nak, kamu mau nebang itu pohon? Gini, bah, karena pohon yang besar di kampung sebelah itu banyak menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Banyak orang cari pesugihan dan sebagainya, sehingga mereka kafir dan syirik kepada Allah. Makanya pohon itu harus saya tebang. Kata orang tua tadi, udahlah nak, kamu jangan cari masalah. Kalau kamu nebang itu pohon, bisa-bisa kamu dikeroyok oleh orang kampung itu, remuk kamu nanti. Saya tidak masalah, bah, walaupun saya remuk, bahkan mati pun gak apa-apa. Yang penting manusia di kampung itu terselamat daripada sifat syirik. Udah gini aja, nak, kalau memang kamu nekat mau motong itu pohon, kita berantem saja dulu di sini. Maka terjadilah perkelahian antara pemuda al-ibadah dengan orang tua tadi. Setelah perkelahian yang begitu dahsyat, ternyata orang tua tadi kalah. Setelah orang tua tadi kalah, maka orang tua tadi ngaku terus terang. Nak, gini, nak, sebenarnya saya ini bukan manusia, nak, saya ini setan, kata orang tua tadi. Udah gini aja dah ya, kamu ibadah masih banyak jalannya, nak. Jadi walaupun saya setan, tapi mendukung kamu ibadah untuk ini. Kalau bahasa kita, setiap pagi kamu saya kasih emas di bantalmu, 3 batang emas dah. Dari 3 batang emas ini nanti bisa kamu buat ibadah, bisa kamu bantu fakir miskin dengan emas ini, bisa juga kamu bantu janda-janda misalnya kan, bisa juga kamu bantu madrasah, atau bahkan orang yang memerlukan dengan 3 batang emas yang saya kasihkan setiap pagi. Yang akhirnya si pemuda al-ibadah tadi ini terkesan dengan tawaran daripada setan tadi. Ya udah deh, kalau gitu saya terima tawaranmu, tapi awas kalau sampai kamu gak ngasih emas saya terus. Iya, tenang saja, pasti kamu saya kasih tiap pagi. Maka pulanglah ahli ibadah. Hari pertama pagi-pagi lihat bantal ada 3 batang emas. Wah, senang banget ahli ibadah, udah disedekahkan semua sampai habis. Hari kedua masih ada 3 batang emas, disedekahkan lagi sampai habis. Giliran hari ketiga ternyata emas kagak ada. Di saat emas itu tidak ada, maka pemuda al-ibadah tadi ngambek kalau bahasa kita. Wah, ini setan kurang ajar, dasar setan kurang ajar memang. Udahlah kalau gitu saya tebang aja itu pohon. Berangkatlah pemuda al-ibadah tadi untuk menebang pohon yang kedua kali. Maka dicegat lagi oleh setan yang berwujud orang tua. Kalau kamu nebang pohon, berantem dulu kita. Terjadilah perkelahian yang kedua kali. Setelah terjadi perkelahian, maka yang kedua kalinya ini si pemuda tadi kalah oleh setan yang berwujud orang tua tadi. Setelah pemuda tadi kalah, apa kata setan? Wahai anak muda, perkelahian pertama kamu menang dan saya kalah. Karena pada saat itu kamu nebang pohon itu ikhlas semata-mata karena Allah, makanya saya kalah. Sedangkan pertarungan kedua kita ini kamu yang kalah. Kenapa? Karena kamu mau nebang pohon itu bukan semata-mata karena Allah, karena kamu nggak saya kasih emas. Karena inilah kamu kalah. Kalau kita lihat saudara, daripada kisah tadi bahwasanya
orang ikhlas kadang-kadang nggak merasa kalau dirinya ikhlas. Kalau merasa ikhlas, tambah dia nggak ikhlas. Ya contohnya pemuda tadi loh, nggak sadar kalau dia ikhlas. Baru dia sadar, oh ternyata itulah yang terjadi. Ya contohnya gini Pak, seperti orang tidur. Orang tidur itu nggak akan merasakan kalau dirinya tidur. Kalau misalnya dia bilang gini, awas kamu jangan berisik, saya sedang tidur. Berarti orang yang semacam itu belum tidur. Tapi kalau dia sudah tidur beneran, jangankan orang berisik, geledek nyamber, dia pun kagak tahu. Kenapa? Tidurnya beneran. Inilah ibaratnya kalau orang ikhlas semata-mata melaksanakan amalan karena Allah, maka dia tidak akan terkesan dengan apapun dan hanya terkesan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan sifat ikhlas diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Dan termasuk orang-orang yang tidak ikhlas, yang melaksanakan segala sesuatu ini karena riya, maka faida lam yakun khalisun fala yaqbal minhu wala sawaba fil akhirati wa masirahu ila jahannam. Jadi barang siapa yang melakukan sesuatu karena riya, bukan karena ikhlas, bukan karena semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang semacam ini pahala tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besok di akhirat akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana? Kembalinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbentuk daripada yang namanya neraka jahanam. Ya. Jadi ini balasan daripada orang riya, neraka jahanam. Wa dalilu ala zalika ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Maksud dari firman Allah ini adalah yakni maksud firman Allah ini adalah yakni maksudnya adalah barang siapa yang beramal semata-mata untuk mencari kehidupan dunia, maka kehidupan dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan diberikan kehidupan dunia oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya yaitu sekedar apa yang sudah menjadi takarannya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka sesuai dengan kehendak Allah dan bukan kehendaknya. Sehingga kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki sedikit, walaupun dia berangkat pagi pulang malam, maka dapatnya cuma segitu doang, sesuai dengan takarannya. Kenapa? Karena sudah takaran Allah segitu. Sehingga walaupun dia usahanya banting tulang, kalau memang nggak ada bagian kaya, maka orang itu juga nggak akan kaya, Pak. Kadang-kadang kan ada kan orang itu sampai anaknya kagak kenal. Coba bayangkan anaknya umur 10 tahun kagak kenal sama bapaknya. Gimana mau kenal? Bapaknya berangkat, anaknya masih tidur. Bapaknya pulang, anaknya sudah tidur. Jadi nggak kenal sama bapaknya ini anak. Kenapa? Karena tujuan hidup dari bapaknya hanya untuk urusan dunia saja. Tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan jatahnya, nggak lebih daripada itu. Tapi kalau seseorang ini menghendaki daripada yang namanya kehidupan akhirat, maka akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka beramal untuk akhirat, dan amalnya ini dalam keadaan mukmin, yakni ma'al amali yakunu mu'minan. Artinya di dalam mereka beramal ini dalam keadaan mukmin.
beriman. Li'annahu la yaqbalul amalu bighairi imanin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kalau tanpa didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya supaya kita mendapatkan sifat ikhlas, supaya kita terhindar daripada sifat riya, maka di dalam hati kita harus ada keimanan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan iman. Bagaimana iman lurus kepada Allah, keyakinan kuat kepada Allah, di dalam hati kita hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau di dalam hati kita sudah ada Allah Subhanahu wa taala, hanya yakin kepada Allah, maka di dalam setiap amalan kita amalkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau iman kita lemah, yakin kita lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap amalan yang kita lakukan bukan karena Allah, karena riya, pamer, agar supaya dilihat oleh manusia. Makanya di sini ditegaskan bahwasanya li'annahu la yaqbalul amal bighairi iman, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala, tidak menerima kepada amalan seseorang kecuali amalan itu didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yakni alladzina ya'maluna wa yatlubuna sawabal akhirah wa la ya'maluna riya'in lidunya kana sa'yuhum maskura, yakni amaluhum makbula. Nah, makanya orang-orang yang seperti itu adalah orang yang beramal mencari pahala akhirat, dan mereka tidak pernah beramal karena riya, tidak pernah beramal hanya urusan dunia. Mereka beramalnya karena ingin mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan daripada kebahagiaan akhirat. Maka orang yang semacam ini adalah orang-orang yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga target kita bagaimana selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.